Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga pada pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Nah, pokoknya pembukaannya pasti begitu kan. Kalau teman-teman lihat video yang lain punya saya, rata-rata ya, bukan rata-rata sih, tapi semuanya sepertinya pembukaannya begitu. Selamat pagi, semoga sehat semua dan sebagainya. Nggak masalah ya. Karena memang saya mendoakan semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, apalagi di kondisi seperti sekarang ya, ketika negara kita dan seluruh dunia lagi dilanda dengan pandemi yang belum selesai-selesai. Teman-teman sekalian, kira-kira 3 atau 4 hari lalu lah kalau nggak salah. Jadi 3 atau 4 hari yang lalu itu ada seorang mas gitu ya. Saya tidak kenal sih. Tapi dia laki-laki karena dari namanya di Telegram itu namanya laki-laki gitu ya. Nah, dia itu japri saya di Telegram, dia bertanya tentang e-course yang saya jalankan. Jadi sekarang tuh saya sedang menjalankan e-course ya. E-course-nya adalah sekolahfbads.com. Oke, sekolahfbads.com. Nah, teman-teman bisa diklik saja sekolahfbads.com. Nah, ketika dia japri saya, dia pertama nanya, Bang, di e-course-nya Bang Saiha, sekolahfbads.com, itu nanti apa aja yang diajarin? Nah, gitu ya. Sebenarnya saya ngejelasinnya juga waktu itu lagi nyetir kalau nggak salah atau lagi apa gitu. Jadi saya bilang yang saya jelaskan di sekolahfbads.com adalah ilmu. Ya ilmu dong ya kan? Ilmu. Saya tidak menjabarkan panjang lebar, yang penting ilmu ya kan? Ilmu apa yang saya jelaskan di sekolahfbads.com? Ilmu tentang Facebook Ads ya. Karena ya namanya juga sekolahfbads.com. Jadi memang kita ngebahas tentang Facebook Ads. Nah gitu teman-teman. Nah Facebook Ads ini apa gitu ya? Facebook Ads itu adalah Facebook Advertising. Oke? Facebook Advertising. Nah di sekolahfbads.com itu kita ngajarin bener-bener dari nol. Oke, di video yang kita kasih, jadi nanti bentuknya video, bukan Zoom, kita nggak Zoom live atau apa, tapi kita sudah menyiapkan video tentang bagaimana menjalankan Facebook Ads. Dan itu adalah berdasarkan apa yang saya jalankan dari 2016 gitu. Jadi di situ tuh bener-bener dari nol banget gitu ya. Karena ada video bagaimana cara buat Gmail gitu. Bayangin, video cara ngebuat Gmail. Ada tutorialnya. Barangkali ada orang-orang yang gabung ke sekolahfbads.com tapi masih pemula banget, nggak tahu caranya buat Gmail. Nah, kita ada videonya. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin ada orang yang nggak bisa ngebuat Gmail gitu. Ya, tapi kan kita jaga-jaga ya. Siapa tahu ada yang nggak bisa buat Gmail. Itu. Terus kita juga ada video tentang beli domain dan hosting. Jadi buat teman-teman yang pemula banget, nah di Facebook Ads itu kita harus punya website. Dan websitenya itu kita pakai WordPress sehingga kita butuh domain dan hosting. Nah, kita buat videonya bagaimana caranya ngebeli domain dan hosting. Itu ada videonya. Kemudian kita juga ngajarin instalasi landing press karena kita pakainya landing press. Kemudian kita juga ngebahas tentang nanti ada ekspor import template. Ya, jadi keuntungan teman-teman yang sudah gabung ke sekolahfbads.com itu adalah teman-teman nanti dikasih template website produk-produk yang selama ini kami jual ya. Nah, enaknya apa gitu ya? Keenakannya apa? Kan nggak seru. Enaknya apa? Enaknya adalah teman-teman nggak perlu buat website dari nol. Kita kasih template-nya, tapi template ini memang kita kasih di awal. Sebisa mungkin teman-teman bisa tambal sulam gitu ya. Apa yang kira-kira harus ditambah, apa yang kira-kira harus dibuang. Kemudian mau nambah kalimatnya apakah sesuai atau tidak, gambarnya apakah perlu diperbaiki atau tidak, rubah warna dan sebagainya, sehingga websitenya jauh lebih menarik ketika sudah mendapat sentuhan dari teman-teman. Kalaupun tidak diapa-apain, udah dapat template dari kami yang sangat-sangat standar. Oke, yang sangat-sangat standar itu pun sudah pernah kami running dengan iklan di Facebook, hasilnya juga luar biasa. Ya, jadi nanti dapat template.
Makanya ada video beli landing press, cara instalasinya dan sebagainya. Kemudian nanti ada video testing. Jadi bagaimana saya melakukan testing iklan. Itu adalah cara saya melakukan testing iklan seperti itu. Walaupun seiring berjalannya waktu, saya kalau testing itu kan nggak ada yang fix ya. Kadang-kadang saya pakai, begini sajalah 200.000, 24 jam, jebret, dapat CTR yang paling murah, CTR yang paling tinggi berapa persen, dan CPC-nya paling murah. Nah, iklan ini yang saya scale up, misalkan begitu. Atau misalkan saya testing wilayah gitu ya, kemudian set iklannya saya bagi berapa, ada yang Sumatera, ada yang Jawa dan sebagainya. Atau testing usia gitu ya, usianya yang saya split. Nah, itu testing inilah yang sering saya sampaikan di video gitu. Kemudian kita nanti di situ juga ada video, semisal video scale up-nya gitu ya, main berapa campaign gitu kan, misalkan 80 campaign, 20 campaign, atau 100 campaign, atau berapapun, formasinya bagaimana dan sebagainya, semuanya kita buka ya. Ya, tapi yang harus teman-teman pahami adalah formasi, ya kan, banyaknya campaign dan sebagainya itu adalah penunjang. Poin paling pentingnya di Facebook Ads adalah kalian bisa melakukan testing iklan, lalu bisa menentukan iklan mana yang paling winning, sehingga iklan itulah yang kalian pakai untuk scaling. Percuma kalian langsung scaling banyak-banyak padahal iklannya nggak winning gitu loh. Jadi yang tahapan paling pentingnya adalah winning ads. Jadi kalau sudah dapat winning ads, mau pakai 80 campaign, 20 campaign, dan sebagainya, insya Allah bisa kita hasilnya maksimal. Kemudian saya juga menjelaskan ada video tentang rules ya. Jadi saya selama ini memakai 6 rules yang sering saya pakai sejak dulu. Nah, 6 rules ini saya kasih settingannya lengkap gitu ya. Walaupun ada rules misalkan naikin budget ya, kemudian seiring berkembangnya algoritma Facebook, kemudian Facebook ini kan selalu update tiap bulan, maka ada hal-hal yang memang misalkan kalau naikin budget setiap jam itu yang terjadi adalah campaign kita naik budgetnya tapi reach-nya akan kemudian seperti berhenti ya. Kok nggak nge-reach lagi karena ada kenaikan budget, dianggap itu sebagai edit signifikan lah. Jadi habis diedit kan gitu ya. Campaign itu biasanya kalau habis kita edit, entah naikin budget, entah ngerubah set iklannya atau ngerubah iklannya, itu biasanya nge-reach-nya itu akan kemudian kayak berhenti gitu atau pelan banget gitu ya. Nah, sehingga untuk naikin budget itu biasanya saya lakukan misalkan pagi hari saja, sekali saja. Kemudian ada rules mematikan iklan, kapan harus kita matikan gitu ya. Kapan harus ini? Nah, seperti itu. Itu semua adalah teknis ya, semua teknis. Fundamentalnya adalah kalian bisa mengukur resikonya. Jadi kalau main 80 campaign, main 20 campaign, main 100 campaign, main 50 atau main berapapun campaignnya, kalian itu tahu resikonya. Oh, kalau seperti ini resikonya adalah begini, sehingga aku butuh rules ini. Nah, seperti itu. Jadi tiru plek boleh, tapi kalian juga harus memahami fundamentalnya itu apa, ya. Yaitu sekilas lah ya di sekolah fbads.com itu. Nah, di sekolah fbs.com itu yang enak berikutnya adalah teman-teman itu kita sediain produk. Jadi teman-teman boleh ngiklan. Contohnya misalkan ngiklan IKEA gitu ya. Ngiklan IKEA. Nah, ini iklan IKEA ini teman-teman bisa ya, dan nggak perlu stok barang. Nah, itu enaknya ya. Karena pemain pemula ini kan biasanya modalnya nggak banyak gitu kan. Uangnya terbatas, sehingga uangnya itu lebih baik kalian pakai untuk beriklan. Sedangkan untuk produk kalian nggak perlu stok. Iklan saja, ketika ada pesanan nanti sampaikan ke sistem kami, maka nanti admin kami yang akan packing akan kirim. Ketika COD-nya selesai, ya kan, kemudian resinya sudah komplit, maka keuntungannya dicairin. Jadi teman-teman, oke, ini udah selesai resi ini 1, 2, 3, misalkan ada 10 resi. Baik, modal barang sekian, ongkos kirim sekian, dan sebagainya, maka kami transferlah profitnya ke teman-teman. Nah, kemarin itu tanggal berapa ya? Kemarin tanggal 29 ya kalau nggak salah. Ini video ini dibuat tanggal 30, jadi ini 29 Maret. Kemarin 29 Maret, hari ini tanggal 30. Tanggal 29 Maret kemarin, itu pencairan reseller di kami itu sekitar 39 juta apa berapa gitu.
Ya ada screenshotnya lah nanti kalau teman-teman mau lihat. Nah, jadi pencairan bisa tiap hari. Luar biasa kan? COD dilayani, COD dropship, jadi nggak perlu modal barang. Template dikasih. Pencairan bisa setiap hari gitu loh. Dan lain-lain, ya kan? Nah, ini adalah kemudahan-kemudahan di sekolah fbads.com. Dan produk-produk yang kami sediakan adalah produk-produk yang pernah kami iklanin dan terbukti ada pembelinya. Profit. Ya, ada produk yang winning banget, ada yang winning biasa saja, ada yang laku biasa saja gitulah. Nah, itu produk-produk yang sudah pernah kita iklanin dan terbukti profit. Kita kasih, kan? Luar biasa ya. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi di awal, beberapa hari yang lalu ada seorang laki-laki yang ngejapri saya tentang sekolah FB ini dan kemudian tanya tentang apa saja yang dikasih. Tadi saya sudah jelaskan. Pertanyaan kedua dia adalah, "Bang, kalau ikut sekolah fbads.com, abang bisa jamin saya berhasil nggak?" Waduh, kan ngeri kan. Pertanyaannya adalah, "Bang, kalau saya ikut sekolah fbads.com, dijamin nggak? Abang berani nggak jamin bahwa saya pasti berhasil?" Saya langsung bilang gini aja, saya tuh orangnya yang nggak suka janji-janji manis aja, ya. Jadi saya nggak suka janji-janji manis, ya. Saya cuma bilang saya nggak berani gitu lah. Saya tidak berani menjamin kalian bakal berhasil di sekolah fbads.com. Saya juga tidak berani menjamin kalian bakal profit banyak di sekolah facebookads.com. Ya, saya tidak berani menjamin apapun kecuali satu. Yang saya jamin adalah pelayanan terbaik, support system terbaik, kemudian konsultasi terbaik, intinya gitulah. Jadi yang saya jamin adalah kami di sekolah fbads.com itu akan memberikan yang terbaik. Masalah berhasil atau tidak itu bukan urusan saya lagi. Itu bukan domain saya menentukan kalian berhasil atau enggak gitu loh. Samalah seperti ini. Kalian sudah sekolah, kuliah di sebuah universitas yang sangat luar biasa mahal, sangat luar biasa bagus, sangat luar biasa baik. Tapi universitas itu enggak menjamin kalian berhasil kan? Nggak ada yang menjamin kalian berhasil kecuali diri kalian sendiri. Pun sama ketika kalian sakit misalkan. Sakit, lalu kemudian dibawa ke dokter terbaik, rumah sakit terbaik, obat terbaik. Apakah ada jaminan kalian bakal sembuh? Kan enggak gitu loh. Ya, tidak ada. Jadi kalau teman-teman minta jaminan keberhasilan, ya, di sekolah fbads.com, kita tidak bisa jamin. Bang, bisa jamin nggak boncos nggak? Kita juga nggak bisa jamin. Yang kita jamin adalah kami memberikan yang terbaik. Selanjutnya, ya tergantung kalian. Apakah kalian mempelajari dengan baik? Apakah kalian kemudian ngikutin arahannya dengan baik? Apakah kalian paham dengan video yang diberikan? Dan yang paling penting adalah, apakah rezeki kalian tuh memang ada di sini? Gitu loh. Ya. Jadi teman-teman harus paham, Facebook Ads itu sarana. Jadi kalau sarananya seperti ini, tapi rezekinya nggak ada, ternyata Allah tuh nggak ngasih rezeki dari sini, ya nggak dapet juga gitu loh. Jadi jangan disamain, oh Bang Saiha rezekinya enak ya dari Facebook Ads, ikutan ya belum tentu juga, karena jalan rezeki kan bukan hanya di Facebook Ads, ya kan? Bisa saja mungkin rezeki teman-teman itu adalah dengan jualan beras offline, ya kan? Atau jualan gas 3 kg, atau jualan apapun gitu ya, tapi tidak menggunakan Facebook Ads, kan kita nggak tahu juga gitu. Tapi kalau teman-teman tidak mencoba, kita pun nggak tahu apakah rezeki teman-teman ada di sini atau tidak. Nah, saya rasa ini harus difahami dengan baik ya. Kalian boleh belajar apapun, boleh menggunakan apapun, entah itu Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, atau apa yang lain ya, atau iklan-iklan yang lain ya. Tapi ingat, itu tuh cuma sarana. Jangan minta keberhasilan dari situ. Tetap poinnya adalah kalau Allah kasih, kalau Tuhan kita kasih, Allah kasih rezeki ke kita, maka jalannya apapun pasti datang rezekinya. Ya, jadi mintanya atau meyakininya jangan karena FB Ads-nya. Ya, jangan karena FB Ads-nya. Karena kalau misalkan semua orang yang menjalankan Facebook Ads ini berhasil, ya pasti harusnya nggak ada yang boncos dong, nggak ada cerita, aku boncos, itu nggak ada dong. Ya, aku ternyata udah ngiklan 10 juta nggak dapat apa-apa. Harusnya cerita itu nggak ada kalau Facebook Ads itu adalah jalan
yang pasti mengantarkan seseorang kepada keberhasilan, ya. Oke, jadi kemarin saya cuma jawab, Mas, saya nggak bisa jamin. Terus dia bilang, oh ya udahlah kalau gitu, saya pikir-pikir dulu. Dan sampai sekarang beliau belum daftar. Nggak masalah gitu ya. Sampai sekarang belum daftar. Dan saya memang jujur-jujur saja daripada saya bilang, oke Mas, gabung, nanti saya jamin berhasil. Saya jamin pokoknya setiap bulan profit 10 juta. Nah kalau nggak tercapai gimana? Ya kan? Jadi saya bilang, ya nggak apa-apa Mas, silakan dipikirkan. Yang saya garis bawahi adalah Facebook Ad itu nggak mudah-mudah juga. Jadi kalau belum terlalu atau belum pernah, silakan dipikirkan. Dan kemudian beliau sampai sekarang belum daftar, tidak masalah ya, sekali lagi tidak masalah. Dan alhamdulillah sekarang di member sekolah facebookad.com itu ada sekitar 390-an orang. Ya, 390-an orang. Luar biasa banyak lah ya. Padahal saya tidak beriklan banyak lah. Maksudnya e-course saya nggak masif iklannya. Jadi nggak masif iklan e-course saya itu gitu ya. Tapi alhamdulillah saya e-course-nya dibuka dari bulan Januari, Februari, sekarang Maret. Itu ada 390-an. Padahal daftarnya 1,5 juta. Atau iya 1,5 juta. Dulu 1 juta, 1,5 juta itu baru bulan Maret ya. Jadi luar biasa ya, dari pendaftaran aja teman-teman bisa hitung sendiri tuh. 390 orang yang pendaftarannya 1 juta. Bayangin tuh, cuan kan? Wah, easy money. Dasar penjual ludah. Ya, tapi nggak apa-apa. Dan alhamdulillah sih banyak yang menerima manfaatnya lah. Buktinya pencairan kita setiap hari itu selalu di angka 20 jutaan setiap hari, uang mereka bukan uang kami ya. Itu mungkin teman-teman saya ngocehnya itu saja pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian bahwa sekali lagi ya, rezeki itu jalannya banyak sekali. Tidak hanya di Facebook Ads, tidak hanya di Google Ads atau dimanapun. Teman-teman misalkan punya link sawah banyak, lalu fokus untuk nanam padi dan seterusnya, mungkin jalan rezekinya di situ. Teman-teman tinggal di laut, dekat laut, pesisir gitu ya, kemudian punya jala banyak, punya perahu, lalu jadi nelayan, mungkin rezekinya di situ gitu. Nggak melulu, nggak harus semuanya mengerjakan Facebook Ads gitu ya. Nggak harus semuanya mengerjakan bisnis online, nggak. Rezeki kita berbeda. Bahkan ketika teman-teman ikut sekolah FB Ads, melakukan persis sama yang saya lakukan, ngikutin sama plek, saya yakin pun hasilnya pasti berbeda. Karena tips boleh sama, ya kan? Cara boleh sama, gambar iklan dan landing page boleh sama, tapi yakinlah bahwa rezeki pasti berbeda. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.